share screen. PPT saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Berapa? Oke, kita masuk di tatap muka virtual yang ke-7. Kita akan highlight beberapa hal yang sudah kita pelajari, beberapa materi yang sudah kita pelajari. Oke, saya ingatkan ya, di pertemuan pertama sudah disampaikan bahwasanya ini ada salah satu riset mengenai most important goals dari satu perusahaan, di mana pelayanan terhadap pelanggan menduduki posisi pertama ya, atau merupakan salah satu the most important goal, hal yang paling penting untuk dicapai bagi satu perusahaan. Ya, makanya ini adalah satu sudut pandang, satu hal yang penting untuk kita pelajari ya, baik untuk perusahaan di sektor private maupun di tempat pelayanan publik gitu ya. Oke, arti layanan, ada yang ingin berpendapat? Mungkin dari materi minggu lalu kita sudah bahas mengenai definisi layanan ya, atau juga masih ingat di modul apa sih layanan ya, yang paling diingat deh apa sih yang dari modul ataupun dari tatap muka virtual pertama. Ada yang mau coba sharing? Ada? Ini kayak gini-gini saya catat ya. Siapa tuh yang tangan? Langsung aja open mic, silakan. Silakan langsung open mic yang mau berikan pendapatnya. Langsung tidur siang ya. Nah, ada? Catat nih, ada nilainya nih. Nggak ada yang ingat ya? Ada? Yang mau berpendapat? Salah bisa diperbaiki ya. Pengertian pelayanan ya, Pak? Ya, atau apapun lah, sweet spot, ataupun hal-hal menarik yang diingat dari modul. Ya, arti layanan boleh, atau apa yang diingat juga, materi yang lain boleh. Silakan. Dengan siapa? Kalau Fitria, Bapak. Fitria ya, oke. Mana Fitria? Kalau menurut saya sih pelayanan itu adalah untuk menyiapkan atau mengurus apa yang masyarakat perlukan atau butuhkan, Pak. Karena kalau menurut saya kan pelayanan kan ada di setiap sektor ya, Pak. Baik pemerintahan, swasta. Apalagi kalau misalnya yang kondisi-kondisi mereka lagi sakit, membutuhkan pelayanan kan, Pak. Pelayanan kesehatan. Yang rujukan pertamanya itu kan ke puskesmas. Nah, mereka kan bisa tuh minta pelayanan ke puskesmas itu. Jadi ya dalam luasnya sih pelayanan itu untuk mengurus apa yang diperlukan masyarakat gitu, Pak. Oke, bagus ya Fitria. Kerja di rumah sakit atau di layanan kesehatan? Enggak, Pak. Oh, enggak ya? Pernah jadi pasien. Oh ya, jadi pasien mungkin hampir rata-rata lah ya. Tapi itu pengalaman ya, dari pengalaman sehingga bisa mendefinisikan dengan bahasa sendiri. Oke, good. Thank you Fitria. Yang lain ada? Dari sudut pandangnya kalau layanan tuh lebih preferable, kita ingat di sektor publiknya justru gitu ya. Padahal swasta juga sama kan gitu ya. Yang lain ada lagi yang mau kasih pendapat? Atau yang kerjaannya sehari-hari yang memberikan pelayanan ke nasabah gitu ya, ke customer ya, ke buyernya gitu ya. Kalau perusahaan trading juga kan ada buyernya gitu ya. Ada yang ingin bisa di-sharing? Kalau tadi BSI jangan ya, lagi kerja ya, nanti nasabahnya keganggu, pelayanannya nggak maksimal. Ada yang sudah mengimplementasikan atau layanan itu erat banget, identik banget dengan diri saya sehari-hari gitu. Ada? Kalau ketua kelas kerjanya di mana ketua kelas? Di BCL, Pak. Wah, ini yang ditunggu-tunggu. Pas lagi nggak weekend banking kan? Enggak. Oh gitu. Coba kira-kira yang bisa diimplementasikan apa sih mengenai layanan di kerjaan? Frontliner bukan? Iya, Oh, teller. Oh, teller apa lagi? Gimana, bisa sharing nggak pengalaman apa sih selama ini yang menarik ya, atau yang kaitannya dengan layanan banget, apa sih bisa sharing ke kelas? Kalau menurut saya sih layanan itu adalah kita memberikan suatu jasa ke nasabah untuk membantu nasabah mencapai tujuannya gitu, Pak. Oke. Sering ada yang komplain? Sering. Sering ya. Gimana tuh kalau ada yang komplain, pengalaman harus gimana biasanya? Kan kalau komplain biasanya kita dengerin dia dulu, terus udah selesai dia marah-marah, baru kita bilang, baik Ibu, sebelumnya mohon maaf ya atas pelayanannya, mungkin terlalu lama ngantrinya atau ada kesalahan dalam transaksi. Nah, terus kita minta maaf, terus lain kali nggak akan kayak gitu lagi gitu. Intinya kita meredakan dulu, dengerin dia dulu untuk ngomong, baru kita masuk meminta maaf ke dia. Dan berterima kasih juga. Jadi good listener ya. Jadi pendengar yang baik dulu, terus 3 magic word-nya keluar ya. Iya, magic word biasanya kalau udah selesai, kalau dia udah ya lain kali jangan gini lagi, Mbak. Ya, baik Ibu, hati-hati di jalan ya Bu, terima kasih. Jalan, terima kasih, maaf. Iya. Jadi gitulah ya. Oke, sip, good.
Oke, kita lanjut. Ya, jadi layanan ya, ini kalau dengan kata-kata sendiri mungkin kita rangkum di Tata Buka Virtual 1 sudah disampaikan beberapa definisi ya, memenuhi kebutuhan konsumen, bahkan diupayakan untuk melampaui ekspektasinya gitu kan. Kemudian memberikan nilai tambah, bahkan bisa membangun efek kagum. Kita melayani karena ya bisnis kita adalah bisnis layanan. Jadi kalau kita nggak melayani dengan baik ya, customer kita nggak merasa satisfying ya, puas gitu ya, nah, maka ini akan jadi problem juga, berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ataupun kinerja institusi kita gitu ya. Filosofinya kita ada karena konsumen gitu kan. Kemudian layanan adalah jadi pembeda nih ya. BCA mungkin kalau kita masuk, kita dilayani, kita bisa merasakan tuh feel BCA layanannya kayak gini ya. Nah, beda mungkin kalau kita masuk BSI juga punya feel sendiri, dia punya culture sendiri. Oh ini kalau frontliner begini, dari security-nya, kemudian frontline-nya, oh ini BSI banget gitu. Kita bisa merasakan culture itu gitu ya. Maka layanan adalah salah satu hal penting pembeda yang ini juga jadi distinctive capability-nya satu perusahaan. Jadi nggak gampang ditiru ya. Kalau sekedar produk, sekedar inovasinya, barang atau jasa yang dijual gitu ya, itu gampang ya ditiru ya. Tapi kalau dari sisi layanan, services ataupun culture gitu ya, nah ini yang susah ditiru. Ya kan menurut penelitiannya Etika ini itu paling nggak butuh waktu 7 tahun kalau kita mau meniru culture satu perusahaan. Ya, begitu 7 tahun nanti perusahaan yang kita benchmark, yang kita lihat dia udah ini lagi kan, udah pindah lagi ya. Culture yang berkembang lagi. Nah, ini makanya ini adalah salah satu hal yang penting layanan. Yang kita jual tadi disampaikan ke kelas solusi ya, kata-kata solusi untuk masalah konsumen, baik di sektor private sama apalagi publik gitu ya. Yang dijual adalah solusi, kemudian good feeling dan juga customer experience. Kita udah belajar dari botol saus ya. Sekarang udah bukannya lagi eranya produk sentris, tapi eranya adalah customer sentris, di mana kita kayaknya kalau beli saus atau beli kecap ya, kecap Bango atau kecap ABC kayaknya sama-sama aja gitu rasanya, kayaknya nggak tahu, kalau saya mungkin lidahnya nggak bisa bedain gitu ya, kayaknya kerasan sama aja gitu kan. Saus juga ya mirip-mirip lah gitu ya, tapi mungkin yang bisa membedakan adalah bagaimana si saus tadi dia mencoba menyesuaikan kemasannya agar lebih lebih handy gitu ya, lebih lebih menyesuaikan dengan kebutuhan konsumennya gitu. Jadi kadang orang mager tuh buka tutup botol yang berat, yang beling gitu lagi ya, udah gitu harus dibalik segala macam. Nah, ada satu perusahaan yang dia karena customer centris mencoba menyesuaikan bentuk botolnya gitu, kemasannya ya. Sehingga ini yang disebut dengan customer centric, eranya customer centric. Bahkan kita udah bahas di Tata Muka Virtual 1, eranya people centric sekarang ya. Jadi yang ditolong, yang difokuskan tuh nggak hanya konsumen gitu, bahkan sumber daya manusia kita, kita sebagai karyawan aja juga dipedulikan oleh karyawan, oleh perusahaan gitu ya. Mungkin ada perusahaan startup yang saya cerita gitu ya, banyak yang di PHK ya, bahkan HRD-nya bantu untuk carikan tempat yang baru karena di tempat lamanya memang sudah harus ada downsizing atau pengurangan misalnya gitu ya. Jadi eranya udah bahkan customer centris, bahkan people centris, udah lebih tinggi lagi levelnya gitu ya. Nah, setuju nggak nih kalau serve sama dengan slave gitu ya? Kalau kita berikan service layanan itu kok kayaknya kayak kita budak gitu, setuju nggak? Ketua kelas boleh minta suaranya lagi, setuju nggak sebagai teller dibilang sebagai slave? Setuju nggak? Gimana Pak? Maaf. Ya kalau kalau serve ini sama nggak dengan slave? Jadi layanan sama nggak dengan perbudakan ya? Kalau slave itu bahasa ini perbudakan gitu. Kalau kita kasih service, kasih layanan ke konsumen, ke nasabah tuh ya kita budak nggak sih gitu? Setuju nggak ya? Kalau menurut saya sih saya nggak setuju ya. Setuju. Oke. Kenapa tuh alasannya? Soalnya kalau kita kerja terus kita nganggapnya tuh kayak kita cuma budak gitu, nggak ngelayanin sepenuh hati, tuh kayak ada gimana, kayak ada kaku-kakunya, kelihatan nggak tulusnya kayak gitu. Jadi kalau memang kerja di bidang pelayanan memang harus tulus gitu buat ngelayanin nasabah. Oke. Kalau nggak capek ya? Kalau enggak iya makan hati sendiri, soalnya kan pasti ada komplain segala macam, belum komplain dari internal eksternal kan. Oke. Jadi nggak boleh baper emang ya, apalagi di bisnis layanan kan, kayak perbankan ya. Iya betul Pak. Biasa lah dimarahin, dibilang kok lama segala macam, itu biasa kan. Iya. Nah, karena ada harapan dari pelanggan itu sendiri gitu ya. Pelanggan kan maunya bisa sangat puas gitu ya, pengennya gitu kan. Tapi ya kadang-kadang ada rasa biasa-biasa aja atau puas tapi yang normal lah gitu ya, masalahnya selesai. Atau bahkan ada yang kecewa gitu. Ini kondisi yang beda-beda ini membuat kita serve-nya tadi, pelayanannya tadi harus tulus, harus dari hati gitu ya, dan harus benar-benar bisa berempati terhadap orang yang kita layani gitu. Oke, kita juga harus punya mindset bahwasanya ya setiap pegawai, baik itu di institusi swasta ataupun pemerintahan, kita harus sadar ya bahwasanya manfaat dari pelayanan yang kita berikan itu adalah manfaatnya untuk kita sendiri dan juga untuk institusi gitu ya. Jadi bukan hanya untuk BCA-nya aja itu tadi, atau untuk BSI-nya aja bukan ya, atau untuk pelayanan terpadu satu pintunya aja gitu ya, bukan ya. Tapi juga untuk pribadi kita gitu. Makanya kita harus melakukannya dengan baik dan benar. Itu adalah goalnya. Kenapa untuk pribadi juga perlu ditekankan? Ini karena adalah salah satu trigger ataupun pendorong yang membuat layanan yang kita berikan itu bisa lebih tulus tadi gitu ya. Karena kalau kita hanya mikirin untuk perusahaan gitu ya. Nah, ini susah untuk kita bisa tulus ya,
bisa kerja dengan optimal, bisa service excellent, itu susah ya. Tapi kalau mindset kita adalah untuk pribadi kita juga, maka itu akan sangat berkorelasi positif dengan layanan yang kita berikan. Ya. Karena kan namanya layanan itu ada unsur altruismnya ya, ada unsur-unsur kebaikan di situ. Nah, kita yakin bahwasanya dengan kita memberikan layanan yang maksimal, yang terbaik gitu ya. Nah, ini tentu saja manfaatnya bukan hanya benefit secara finansial, tapi juga secara pribadi. Kita yakin dengan memberikan kebaikan ada manfaatnya. Kebaikan itu akan balik lagi ke kita gitu ya. Kemudian dapat pahala dan lain sebagainya gitu. Sehingga layanan ini juga banyak manfaatnya untuk diri kita pribadi. Ya. Ini ya, sekarang satisfying ya, atau customer satisfaction, kepuasan pelanggan ya, tentunya akan memberikan profit juga bagi perusahaan. Nah, ini yang menarik ya, salah satu sweet spot gitu ya. Yang menarik adalah bahwasanya dikatakan kalau satisfaction, konsumen puas, ternyata tuh belum tentu loyal ternyata ya, dari banyak kajian ya. Walaupun ya banyak juga yang nyatakan berpengaruh, tapi banyak yang meng-highlight bahwasanya ternyata kepuasan belum tentu bikin konsumen loyal tuh ya. Sehingga kalau konsumen nggak loyal, kinerja perusahaan juga jadi biasa-biasa aja gitu. Tapi sekarang eranya adalah era delighted ya, customer gitu. Jadi konsumennya yang sangat senang dia ya. Jadi ini satu level di atasnya satisfaction gitu ya, sangat senang. Nah, inilah yang membuat konsumen loyal sehingga dampaknya bisa lebih jangka panjang, sehingga kaitannya dengan kinerja keuangan kinerja perusahaan gitu ya. Ini bisa lebih sustain ya dengan prinsip delighted konsumen tadi. Ya, kalau delighted customer-nya delight ya, kemudian bisa loyal ya, tentunya ini akan meningkatkan penjualan perusahaan yang harapannya juga menambah ya profit dari perusahaan. Kadang kita konsumen puas atau delighted bahkan ya, sangat suka gitu ya. Nah, kadang kalau contoh di tempat ketua kelas misalkan di perbankan ya, ada satu nasabahnya prioritinya ya, mungkin udah di BCA gitu ya misalkan. Mungkin dia ditawarin juga nasabah priority jadi nasabah prioritas gitu ya di bank lain, dengan mungkin penawaran-penawaran bunga yang lebih besar atau bagi hasil yang lebih menguntungkan gitu ya. Mungkin belum tentu mau ya, kadang ikut ke diri pribadi gitu, karena sih sudah nyaman gitu dilayani oleh si A gitu. Kan kadang-kadang ikutnya bukan institusinya tapi orangnya ya, karena layanannya tulus tadi ya, sudah kenal baik ya, dari hati, bisa berempati, culture-nya bagus gitu ya, sehingga kadang-kadang kemanapun si A pegawai tersebut kerja di mana gitu, kadang ngikut ya, bukan ikut perusahaannya tapi ngikut ke marketingnya kan gitu ya, banyak case-case kayak gitu. Nah, makanya tadi related dengan ini juga bermanfaat bagi kita pribadi gitu ya, layanannya maksimal karena orang akan ingat gitu ya. Oke, bagaimana dengan salah satu perwujudan dari service mindset tadi, bahwasanya ya kalau kita hanya menjual ya sama-sama nih segelas kopi gitu ya, kalau tanpa pelayanan yang maksimal ya 25.000 juga kayaknya kemahalan gitu ya. Tapi dengan pelayanan yang baik ya, atmosfer include culture di dalamnya juga baik gitu ya, maka harganya bisa kebalikannya tuh, dari 25.000 jadi 52.000 kan gitu ya. Padahal komposisinya ya, modal pokoknya sama gitu ya, tapi bisa mengenerate profit ataupun margin yang jauh lebih tebal kan gitu ya. Jadi sangat berkaitan ya antara layanan yang baik dengan kinerja perusahaan ya, khususnya di bagian keuangannya gitu ya. Oke, ini menurut teori, makanya tadi ya, dengan kondisi tadi kita sadar bahwasanya penting bagi kita untuk untuk membentuk budaya layanan. Ini kalau dari beberapa riset yang dikumpulkan, bahwasanya kita harus bisa memberikan service value ya, atau nilai pelayanan. Jadi dalam layanan itu kita harus maksimal ya, harus ada value-nya gitu ya, yang menjadi nilai tambah bagi konsumen. Nah, masalahnya untuk membentuk ya nilai pelayanan atau service value tadi, framework seperti apa yang harus dibentuk gitu ya. Atau bahasa sederhananya, sebelum ya tercapai service value tadi, apa sih yang harus kita lakukan gitu ya, atau frameworknya seperti apa gitu ya. Pertama, kita harus sadar bahwasanya nilai yang maksimal ya, value yang maksimal bagi konsumen dibentuk oleh customer experience atau service encounters ya, pengalaman pelayanan ya. Kalau pengalaman pelayanannya baik ya, maka value yang akan timbul, yang akan dipersepsikan juga akan baik gitu ya. Nah, customer experience ya tadi, atau yang di tengah ini ya, service encounters ini juga harus didasari oleh minimal orientasi pelayanan atau service orientation, yang munculnya dari mana nih service orientation ya, dari training-training yang diberikan ya. Makanya kalau apalagi Teller CS gitu ya, mungkin trainingnya di awal-awal masuk tuh pasti sangat banyak gitu ya, karena memang akan dibentuk gitu, akan dibentuk menjadi satu pelayan yang dia punya standar ya, standar yang mengikuti dengan budaya ataupun values dari perusahaan ya, sehingga dia punya orientasi pelayanan yang dibentuk dari training-training tadi. Kemudian juga iklim pelayanannya juga harus baik ya, lingkungan kerjanya juga harus kondusif ya, harus mendukung ya, sehingga pelayan tadi bisa bekerja dengan maksimal sehingga membentuk customer experience yang baik. Nah, jadi beberapa aspek penting dalam membentuk budaya layanan gitu ya. Atau kalau dalam skripsi gitu ya, ini kan kayak model ini ya, penelitian gitu ya.
Nah, kalau dalam skripsi kurang lebih untuk membentuk budaya layanan kita perlu variabel-variabel ini, kurang lebih gitu gampangnya ya. Kita perlu ya service orientation, service training tadi, ya. Kemudian service reward, sekali juga harus ada rewardnya gitu kan. Kemudian service climate, kemudian service co-creation, dan juga service transformation. Jadi kalau udah membentuk nilai pelayanan atau service value tadi, ya harapannya ke depan kita akan lebih engage lagi dengan konsumen kita gitu ya. Itu dengan kedua yang paling bawah nih, ya, dengan service co-creation dan service transformation. Ya, kita mulai berinovasi lagi, ya menggali lagi apa sih masalah konsumen yang masih tertinggal, yang masih dibutuhkan untuk bisa kita selesaikan kan gitu ya. Nah, salah satunya kita harus engage ya tadi dengan konsumen, kita harus kenal banget konsumen kita butuhnya apa. Ya, co-creation jadi ada customer experience-nya juga digabungkan dengan experience kita sebagai institusi. Gitu. Jadi menggabungkan pengalaman kita sebagai penyedia jasa dan konsumen, pengalaman konsumen tadi gitu ya, digabungkan sama-sama punya pengalaman ya di masa lalu, sehingga kita bentuk ke depannya akan lebih baik nih kalau gini. Contoh ya, mungkin tadinya HP Nokia jadul, nggak tahu teman-teman ketemu apa enggak ya, kayaknya ketemu juga lah ya. Nokia jadul gini mungkin pernah punya atau pernah lihat punya orang tuanya misalkan ya. Nah, sekarang orang butuhnya kekinian, yang personalized, yang simple, yang value for money, ya apalagi ya. Jadi nggak hanya sekedar gimmick senyum salam sapa aja ya kayak tadi frontline di bank ya, tapi dari perusahaan barang pun, perusahaan manufaktur pun juga memperhatikan layanan dengan personalized gitu ya, dengan detail gitu, sehingga ini penting ya bagi bagi perusahaan ya untuk memahami adanya kondisi ini gitu ya. Nokia bagaimana dia bertransformasi ya, kemudian ya transformasinya tapi perusahaan lain gitu ya, transformasi lihat kebutuhan, akhirnya ya Android ya dengan merek-mereknya ya, Samsung ya, ataupun yang lainnya, atau iPhone bahkan ya. Ini adalah salah satu dia mengatakan bahwasanya service is about customer experience. Ya sekarang tadi ya, karena adanya transformasi, karena adanya co-creation tadi, ya maka HP Samsung ya atau HP apapun lah ya yang sekarang kekinian gitu ya, itu di dalamnya udah ada macam-macam ya. Kita yang nggak hanya sekedar telepon ya, nggak hanya sekedar telepon atau chat gitu ya. Ada email bisa buat dari situ, jam ya, kamus yang semua tadinya benda-benda ini bahkan center ya. Jadi benda-benda ini tadinya semua terpisah-pisah gitu ya, butuh tempat penyimpanan berapa banyak nih gitu ya. Tapi dengan sekarang hanya handphone tuh udah bisa bisa mewakili bahkan center, bahkan kartu kredit atau kartu debit ya. Sekarang pakai QRIS, pakai mobile banking dan lain sebagainya, itu semua bisa selesai. Kalkulator bahkan juga sekarang mau kalkulator sayur atau kalkulator saintifik gitu ya, semua udah tercover dari satu HP ini. Itu adalah salah satu hasil dari customer co-creation dan juga service transformation. Sama begitu juga dengan Gojek Super App gitu ya, selalu ada jalan gitu ya tagline-nya ya. Mau pesan apa aja ada, yang makanan, mau sayur ya, mau bersih-bersih rumah dan lain sebagainya, nih semua adalah contoh-contoh yang mengaplikasikan prinsip co-creation dan juga service transformation. Koran juga sama ya, kita mungkin udah berapa tahun nggak beli koran kali ya, udah lupa gitu ya. Walaupun masih ada yang jual kan, di lampu merah sih satu dua masih ada saya perhatiin ya. Tapi kita beli beli nggak? Kayaknya enggak ya. Atau beli kadang kalau kalau kasihan ya, atau kita ada duit kasihan di mobil misalkan ya, kita beli gitu, tapi tujuannya bukan untuk kita juga sebenarnya gitu kan. Atau ramai nih gerai yang tutup kayak di Tanah Abang, protes adanya TikTok Shop dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk transformasi yang dia dan juga co-creation tadi. Ya, XX1, DVD, player udah jadi TV-TV langganan sekarang ya. Oke, pelayanan secara garis besarnya di mata kuliah ini dibagi menjadi dua, yaitu pelayanan private dan public. Bagaimana pada pertemuan pertama juga sudah kita highlight. Di antara contohnya pelayanan private ada rumah sakit yang swasta konteksnya, kemudian perguruan tinggi juga konteks swasta, ya ataupun perusahaan-perusahaan juga milik swasta. Ya, perbankan juga termasuk perbankan swasta. Dan pelayanan publik adalah seperti kepolisian ya, imigrasi, sekolah negeri, rumah sakit negeri, pelayanan terpadu satu pintu, urus-urus perizinan ya, kecamatan dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh daripada pelayanan publik. Oke, kedua jenis ini baik yang private maupun pelayanan publik, tentu kita yang membutuhkan budaya pelayanan yang prima gitu ya. Budaya pelayanan yang prima ini sering kita kaitkan dengan konsepnya tim ya, atau kalau manajemen semuanya kita akan gampang gitu ya. Kalau di bola kayak total football itu ya, semua kalau bisa nyerang mainnya bagus gitu kan. Ini sama juga kayak pelayanan ya, baik front line maupun di belakang tuh pada prinsipnya semua sama-sama melayani gitu ya. Mungkin yang di depan itu teller ya, mungkin yang di depan itu CS ya, atau mungkin RM-nya ya, marketingnya gitu ya. Tapi di dapurnya istilahnya juga ada ya, ada tim produk, ada tim IT ya, ada tim manajemen risiko, yang semua itu dia juru masaknya gitu ya. Jadi kalau pelayannya di depan, tapi juru masaknya juga itu sebenarnya dia punya budaya melayani juga ya. Makanya konsepnya TQM, total quality management, semuanya pada prinsipnya melayani kan, hanya ada yang tampil, ada yang nggak tampil gitu kan. Di antaranya konsepnya adalah dia fokus pada pelanggan, kemudian obsesi terhadap mutu atau kualitas, tentunya ada pendekatan ilmiah juga,
komitmen jangka panjang, inginnya sekarang perusahaan nggak hanya profit setahun 2 tahun, ya inginnya sustain, makanya tagline ataupun misi sustainability, yaitu saat ini tren ya. Kemudian kerjasama tim, eranya sekarang era kolaborasi yang nggak hanya antar divisi tapi dengan divisi lain atau bahkan dengan institusi lain, itu semua kerjasama. Dan juga perbaikan sistem secara berkesinambungan, tentunya kita dalam prosesnya ada continuous improvement di situ ya, agar tadi ujung-ujungnya pelayanan yang kita berikan itu adalah pelayanan yang prima. Oke, dimensi pelayanan prima kita turunkan lagi, apa saja harus diperhatikan. Tentunya ketepatan waktu pelayanan tadi dibilang dua kelas ya, kalau kelamaan ya, kalau bank capek antri gitu kan, nah itu jadi nggak maksimal ya, jadi bisa menyebabkan kecewaan konsumen. Kemudian akurasi pelayanannya ya, jangan pelin-pelan atau bahkan salah merekomendasikan gitu. Kemudian juga kesopanan dan keramahan dan pelayanan sudah pasti, tanggung jawab ya, kelengkapan atau sumber daya yang atau fasilitas yang dimiliki perusahaan itu juga bisa menjadi dimensi. Kemudian kemudahan dalam mendapatkan pelayanan ya, kita susah kalau mengurus apa yang di konteksnya ngurus KK misalkan ya, kalau harus ke ya RT dulu, kemudian ke ke RW kelurahan ya, terus kecamatan dukcapil misalkan, itu susah ya. Mungkin sekarang bisa di sentralisasi di pusat pemerintahan gitu, atau misalkan di satu pintu, atau kadang dibantu oleh dari rumah sakitnya udah punya layanan ke sana gitu. Sehingga gitu misalkan anak lahir ya ada KIA-nya udah jadi, aktenya, dan juga kakaknya bisa cepat ya, nggak terpisah-pisah gitu. Artinya mudah untuk mendapatkan pelayanan tadi. Oke, kemudian variasi model pelayanannya juga, ini juga jadi salah satu dimensi ya. Konsumen maunya nggak hanya punya ATM tapi bisa juga mobile banking, kadang mau juga dilayani di frontliner secara fisik langsung ya, ataupun dengan internet banking ya, juga yang lain. Oke, kemudian ini masuk ke konteks dimensi pelayanan di sektor publik ya. Ada prinsip pertama menarik ya, kesederhanaan. Ini penting ya, prosedur ada tapi harapannya tidak berbelit-belit, yang mudah dipahami dan dilaksanakan. Kemudian juga harus jelas ya, jelas persyaratannya apa aja, jangan kita nanti dilayani si A dan si B beda gitu ya, atau SLE-nya service level agreement-nya atau standar selesainya tuh beda ya, sama si A mungkin 3 hari selesai, tapi sama si B kok bisa 2 minggu. Nah ini juga jadi masalah gitu ya. Rincian biayanya juga harus ada standar jelas, dan siapa pejabat yang berwenang itu siapa ya, apakah di dinas A atau dinas B, itu semua harus jelas. Pastian waktunya tadi, akurasinya juga, produk diterima dengan benar, tepat dan sah, dan juga keamanan ya, memberikan rasa aman dan kepastian hukum, jadi nggak ada lagi pungli atau ancaman-ancaman seperti yang lain gitu ya. Ini juga yang harus diperhatikan di pelayanan publik ya. Sekarang kalau pengalaman saya pribadi ya, teman-teman mungkin sharing pengalamannya di forum gitu ya. Pengalaman pribadi saya juga sudah lumayan improve, saya perhatikan ya, untuk pelayanan di publik sudah mulai bagus gitu. Tadinya pengurus apa gitu misalkan, saya ada IMB rumah lah ya, katakan IMB rumah, untuk urus tuh ternyata cepat ya, bisa online, kemudian disurvei nggak lama keluar. Kalau dulu tuh bisa bertahun-tahun tuh makanya. Nah sekarang tuh bisa udah lebih improve lah. Prosedurnya jelas, syaratnya jelas ya, diupload ke web mana ya, SLA-nya berapa hari, itu semua jelas. Oke, kemudian tanggung jawab ini juga harus tanggung jawab bisa selesai ya. Kemudian kelengkapan sarana prasarananya juga diperhatikan, kemudian akses tempatnya biasanya di tempat yang pinggir jalan gitu ya, jarang di tempat masuk jauh gitu ya. Kemudian kedisiplinan, kesopanan, keramahan juga penting. Dan sekarang mulai bersaing nih ya. Pelayanan publik juga mulai memperhatikan kesopanan, keramahan, ya, disiplin, dan juga masalah tangible-nya juga diperhatikan. Gitu. Karena apalagi dengan adanya fenomena ini ya, netizen gitu ya. Nah ini juga salah satu yang men-trigger perusahaan tempat pelayanan publik mulai berbenah gitu. Tadi kenyamanan ya, tangible-nya harus diperhatikan, efektif, teratur, nyaman, bersih, dan sebagainya. Ciri-ciri pelayanan publik tentunya ada yang melayani, biasanya dari ASN ya, atau aparatur pemerintah. Kemudian ada yang dilayani masyarakatnya dalam hal ini. Kemudian ada layanannya, baik layanan fisik ataupun non fisik, ya entah fisik kesehatan atau non fisik, dia bikin apa segala macam gitu ya. Kemudian ada prosesnya, tahapan-tahapan yang dijalankan ada, dan juga yang ciri khas lainnya adalah ada aturannya, undang-undang ataupun perda yang mengatur. Kemudian karakteristik dan penekanan ya di pelayanan publik, motifnya dia tidak cari keuntungan sebagaimana swasta gitu ya, karena sumber dananya beda nih ya. Kalau pelayanan publik sumber pendanaannya dari fiskal ya, baik itu APBN ataupun APBD kalau daerah ya. Tapi kalau pelayanan private ya sumber utamanya pendanaannya adalah dari konsumen itu sendiri. Ya, makanya dia lebih total lagi yang private ya, karena sumber dananya merupakan satu kesatuan dengan yang dilayani gitu ya. Kalau pelayanan publik beda nih, beda kantong gitu ya. Beda kantong karena uangnya dari negara. Walaupun kalau dirunut ya, negara juga dari dari pajak masyarakat juga gitu ya. Tapi nggak secara langsung. Nah ini jadi salah satu critical point yang harus kita paham. Kemudian adanya pertimbangan khusus dalam badan pajak tadi ya. Kemudian ada kecenderungan orientasinya sebatas pada pelayanan aja ya, yang penting menjalankan kewajiban lah ya, mau masyarakat puas nggak puas itu terserah aja kan gitu ya. Itu harus
mulai hilang ya. Sekarang orientasinya harus pelayanan juga yang memuaskan. Biasanya di akhir walaupun pelayanan publik itu ada survei gitu ya. Saya juga waktu ngurus-ngurus pengalaman gitu ada ya, ini juga ada surveinya gitu. Untungnya bagus semua gitu. Layanan waktu itu malah sehari selesai ya. Harus selesai. Kemudian banyak menghadapi kendala yang besar pada tujuan dan strategi, kemudian kurang banyak menggantungkan diri pada klien tadi ya. Dominasi profesional ya, karena isinya ASN ya, nggak ada yang pure pelayan customer service-nya mungkin nggak dibentuk atau nggak di training secara khusus ya. Dan pengaruh politik biasanya mainkan peran juga sangat penting ya, bisa berubah-ubah struktur di kementerian atau di level dirjen ataupun di level dinas itu biasanya ada pengaruh politik di situ ya, sehingga pelayanan kepada publik juga bisa sangat dinamis ya, sangat bisa untuk berubah-ubah aturannya. Kemudian asas pelayanan publik ini dari keputusan Menpan nomor 63 tahun 2003, ada transparansi di situ, kemudian akuntabilitas ada, kemudian kondisional harus melayani sesuai dengan sumber daya yang sudah dipunyai gitu ya. Partisipatif ya, institusi publik juga harus memberikan ruang untuk masyarakat bisa berpartisipasi, jadi memberikan umpan balik ya, ataupun dalam secara teknik itu dalam memberikan layanan juga mengajak masyarakat untuk partisipasi ya, misalkan isi form ya isi sendiri, itu kan kemudian ngambil antrian ambil sendiri, itu adalah salah satu bagian dari konsepnya atau prinsipnya partisipatif ini. Dan kesamaan hak ya, kesamaan hak ini yang juga dijunjung tinggi, juga keseimbangan hak dan kewajiban, jadi sama mau kaya mau miskin SLA-nya standarnya sama ya. Mungkin sedikit beda kalau dengan asas pelayanan publik, belum tentu gitu ya. Kadang kalau contohnya di perbankan, kalau yang tadi nasabah prioritas dia bisa lebih khusus ya, haknya lebih banyak daripada yang non prioritas kan gitu ya. Nah kalau pelayanan publik ini harus sama, nggak ada yang spesial. Oke, kemudian prinsip pelayanan publik tadi sederhana, jelas, kepastian waktu operasi, tidak diskriminatif, tanggung jawab, kemudian akses, kejujuran, kecermatan, kedisiplinan, kesopanan, keamanan, kenyamanan tadi ya. Oke, kemudian juga pelayanan publik tentunya akan dinilai ya, sebagaimana materi yang hari ini gitu. Ada penilaian kinerjanya, jadi nggak hanya pelayanan sektor swasta atau private saja, tapi pelayanan publik juga tentunya dinilai. Tujuannya, diantara tujuannya adalah pertama membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program yang dikerja. Ya. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisien dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan. Ya. Kemudian pengalokasian sumber daya dan membuat keputusan dan mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi pelanggan. Ya, tentunya diantara tujuannya adalah ya pasti salah satunya dari sisi strategik adalah ya pemerintah ke depan ya harus ngapain lagi nih ya, action plan-nya dengan kondisi yang sekarang harus ngapain gitu ya. Apakah dengan menambah sumber dayanya, cabangnya ditambahkah ya, unit-unitnya unit pelayanan ditambah ya, atau bahkan orangnya mungkin kebanyakan ya, ternyata masyarakat yang datang ngurus perizinan A itu sedikit ya, mungkin apakah dikurangi gitu ya, sehingga penilaian kinerja ini sangat relevan bagi strategis daripada keputusan untuk tahun-tahun mendatang gitu. Strategis ini sangat penting gitu ya. Dan juga tadi konsepnya mempertanggungjawabkan kepada publik ya, namanya pelayanan publik tentu harus terbuka ya. Beda dengan konsepnya private yang dia hanya bertanggung jawab kepada pemegang sahamnya, kecuali perusahaan listed ya atau TBK gitu, kita punya tanggung jawab juga kepada publik, informasinya umum. Oke, kita juga ya di pertemuan sebelumnya kita juga membahas layanan ya, khusus pada perusahaan jasa yang memiliki karakteristik sendiri gitu ya, yang beda dengan treatment kalau perusahaan kita trading company ya, atau perusahaan yang menjual barang gitu ya, produknya itu barang. Ini materinya diambil dari teorinya Philip Kotler ya. Jadi barang dan jasa itu dibedakan baik secara definisi. Ini kita udah paham ya, kalau barang tuh ya kayak rumah, kendaraan bermotor, meja, kursi dan sebagainya, itu adalah bentuk-bentuk dari barang ya. Dia berwujud, punya nilai dan manfaat ya. Apabila digunakan maka nilai manfaatnya bisa berkurang atau bahkan habis. Kemudian jenis barang juga dibeda-bedakan lagi, ada yang bergerak, yang mobil, kendaraan dan sebagainya. Ada yang tidak bergerak, rumah, yang ada juga barang yang berwujud atau juga yang tidak berwujud. Oke, nah jasa atau service adalah ya, segala sesuatu yang dapat memenuhi ya, kebutuhan hidup manusia yang sifatnya umumnya tidak berwujud. Ya, contohnya kita juga sudah familiar di jasa. Tadi ada jasa dokter ya, atau guru juga sama, ya, guru private les dan sebagainya. Ya, kemudian jasa servis kendaraan bermotor itu juga salah satu contoh-contoh jasa. Gitu ya. Oke, karakteristiknya adalah tidak berwujud umumnya, kemudian tidak dapat dipisahkan ya, kemudian keberagamannya juga macam-macam ya daripada layanan ini. Kemudian tidak tahan lama seperti barang. Kemudian jenis jasa ada jasa murni, jasa pokok ya dengan barang-barang atau jasa tambahan, misalkan jasa pokok dengan barang dan jasa tambahan. Ya misalkan ini mirip dengan jasa campuran atau hybrid service di makanan gitu ya. Ya kesannya kita menjual barang padahal itu adalah ujungnya adalah jasa gitu ya. Jadi campuran ya atau hybrid.
Oke, berapa perbedaannya yang harus diperhatikan? Tentunya dari sisi jenis pelayanan. Perusahaan jasa kalau berikan layanan umumnya lebih kompleks. Makanya mungkin di tempat yang ketua kelas, ya BCA atau tadi yang teman lainnya di BSI gitu ya. Tentu standar pelayanannya lebih rigid ya, lebih kompleks, lebih diatur gitu ya daripada perusahaan yang hanya jual barang gitu ya. Kemudian kualitas pelayanannya juga karena jasa sulit diukur dan cenderung lebih bisa saja subjektif gitu ya, tergantung pengalaman konsumen ya. Mungkin ada yang puas banget, ada yang kecewa banget juga ada. Nah, ini maka harus hati-hati jika dibandingkan dengan perusahaan barang. Kemudian tadi customer centris, perusahaan jasa identiknya adalah dia fokus kepada konsumen dan juga pengelolaan pelayanannya, ya dia harus juga memperhatikan pelayanan dan tadi pelatihan karyawan salah satu triggernya untuk menstandarkan, menyeragamkan pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Ya, kalau perusahaan barang, ya yang penting ada persediaannya, ada inventory-nya di gudang ada, ya untuk nganternya jalur distribusinya ya, sampai ke konsumen, logistiknya itu juga memadai, ya, bisa dikirim tepat waktu, ya lebih sederhana. Oke, ini proses manajemen dalam layanan jasa, konsepnya sama ya ini apa namanya POAC gitu ya. Ada perencanaan ya kita ini identik dengan 7P gitu ya. Kalau kita belajar manajemen pemasaran, kalau untuk barang 4P gitu ya. Nah, kita sangat familiar itu product place ya, price dan juga promotion. Tapi kalau untuk perusahaan jasa kita tambah lagi 3P lainnya, yaitu people, physical evidence dan juga proses. Ya. Ada orang di situ ya, kemudian ada bukti fisik, ada kalau di perbankan ada banking hall, kalau di pelayanan publik ada unit-unit pelayanan di daerah misalkan ya. Kemudian juga ada prosesnya ya, itu biasa. Kemudian perencanaan tadi ya 7P ini diorganize ya diorganisir sehingga harapannya dapat dilaksanakan berjalan dengan baik. Nah, dalam pelaksanaannya ya ini ada prinsipnya RETER ya, reliability, assurance, tangibles, empathy dan juga responsiveness. Ya di mana ya namanya melaksanakan pelayanan jasa ya itu harus bisa diandalkan, harus reliable gitu kan. Kalau janji seminggu gitu ya. Jangan seminggu jadi 2 bulan misalkan ya. Itu nggak reliable jadi kan. Kemudian yang harus atau menjadi dimensi dalam pelaksanaan layanan jasa adalah assurance. Jadi assurance gabungan antara knowledge dan juga compliance. Jadi dalam prinsipnya assurance kita harus punya knowledge ya. Kita harus paham apa yang kita layani gitu ya. Produk kita yang kita jual terus paham dan juga compliance-nya gitu ya. Apa namanya? Harus comply, harus sesuai ya sehingga bisa memberikan solusi bagi konsumen. Kemudian tangibles-nya juga tadi good experience-nya ya dari apa namanya mungkin yang berbasis fisik ya bisa di apa kantornya outletnya ya bersih bagus antrian teratur ya, nyaman dan sebagainya. Ya, kemudian kita juga bisa berempati, kita harus bisa merasakan ya apa yang konsumen kita rasakan sehingga tadi yang disampaikan ketua kelas. Jadi kita bisa membantunya melayaninya dengan benar-benar dengan hati gitu ya. Kita benar-benar masuk ya kepada apa yang dirasakan konsumen. Dan juga tentunya harus responsif ya. Emang benar-benar ada jiwa helper gitu ya. Maksudnya willing to help. Jadi kita emang mau bantu nih. Ya. Di luar konteks memang itu pekerjaan kita gitu. Tapi memang jiwa kita tuh ada jiwa penolongnya gitu. Jadi pekerja juga nggak berat. Gitu. Dan juga jangan lupa untuk antusias gitu ya dalam memberikan pelayanan. Jadi lebih hidup pelayanan tadi. Oke, setelah dilaksanakan tentu ada evaluasi. Ya, ya banyak faktornya ya evaluasi dan jasa mulai dari kualitas produknya, pelayanannya, ya, aktivitas penjualan, nilai perusahaan, ya, kemudian perusahaan juga akan mempertahankan konsumennya yang menggunakan produk mereka dibandingkan menarik pelanggan baru. Jadi salah satu kaidahnya adalah perusahaan tuh ya atau unit-unit pelayanan ya dia mending mempertahankan customer loyalnya mereka gitu loh karena udah tahu ya dari sisi cost juga nggak tinggi dalam mempertahankan konsumen dibandingkan mereka harus cari yang baru ya develop lagi strategi ya tambah lagi mungkin rekrut karyawan apa namanya biaya pemasarannya mungkin tambah lagi ya, nah, beda dengan kalau customer existing tuh ya biayanya lebih efisien sehingga harapannya margin atau keuntungan perusahaan kan jadi lebih tebal lagi ya maka dan juga lebih efisien nggak capek gitu maksudnya. Oke, salah satu kuncinya adalah memberikan pelayanan yang tinggi. Kalau bisa konsumen tadi puas atau bahkan delighted tadi ya dan mengulangi melakukan pembelian ulang, repurchase, kemudian bahkan bisa merekomendasikan kepada orang lain untuk beli. Oke, dimensi kinerja pelayanan ada aspek kuantitatif, ada kualitatif. Ya, tadi kepuasan ya konsumen dideterminan atau dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Ya, ada aspek kuantitatif, ada aspek kuali. Nah, kuantitatif itu ada proses kerja dan kondisi kerjaan. Kemudian masalah waktu, masalah jumlah kesalahan, ya, ada juga jumlah dan jenis pemberian layanan. Ya, itu ada dimensi dari sisi kuantitatif. Kemudian yang kualitatif ada ketepatan ya, masalah ketepatan kerja dan kualitas kerjaannya, tingkat kemampuan dalam bekerja, kemampuan menganalisis informasi, kemampuan menggunakan mesin atau perangkat, ya, dan juga kemampuan mengevaluasi keluhan ya konsumen. Ini adalah aspek-aspek kualitatif. KMIG dari seorang pelayan ya, kita sebagai
services frontliner misalkan ya. Ini kita punya most important goal, yaitu ya kita harus bisa ya, memberikan pelayanan yang kondusif, kemudian kedisiplinan juga merupakan bagian, ya tentunya tanggung jawab, kecepatan dan ketepatan waktu itu adalah goals kita juga, keramahan dan kesopanan, ya, hubungan baik dengan pelanggan, kecekatan dan juga penampilan. Makanya banyak yang kadang kan konsumen itu sudah trust sama kita ya, apa namanya, karena kemana-mana ya marketing tadi pergi pindah-pindah institusi tetap ngikut tuh konsumennya ya, karena ada trust tadi, ada hubungan baik. Nah, tapi saya ingatkan kalau over trust ya, percaya yang berlebihan itu juga nggak baik ya. Makanya banyak ini ya, kalau skandal di di perbankan gitu ya, itu salah satu faktor yang banyak mendominasi adalah karena adanya over trust, terlalu percaya. Jadi juga jadi dua sisi ya, jadi bahaya juga kalau berlebihan. Oke, harapannya dengan adanya layanan kita punya goals yang bertahap gitu ya. Tadi mulai ya awal-awal ya kita berikan layanan, tentu kita harapannya persepsi konsumen itu bisa bagus gitu ya. Bisa bagus, bisa baik terhadap institusi gitu ya. Kemudian tahap berikutnya ya, kalau udah punya persepsi yang baik ya, tampilan gedungnya bagus ya, mungkin fasilitas pelayanannya ya, ada AC-nya, ada mesin antriannya, nggak chaos ya gitu ya. Udah punya persepsi bagus. Kemudian ya customer ketika praktek, ketika benar-benar antri di situ ya, pengen dilayani di situ, juga dia punya experience yang positif ya, ada positif customer experience. Tahap berikutnya, kalau konsumen sudah punya experience yang baik, tentunya dia akan repurchase ya, atau akan beli lagi, akan balik lagi itu ya. Kalau udah balik lagi berkali-kali, maka akan membentuk loyalitas konsumen. Ya, kalau udah loyal, ya maka another step adalah ya customer advokasi, atau dia nggak hanya loyal ya dirinya aja yang belanja gitu. Kalau bisa ngajak teman-temannya itu di situ bagus tuh gitu ya. Kalau mau ngurus-ngurus perizinan, ya di situ ternyata pelayanan terpadu satu pintu apa aja bisa ya, atau lebih mudah dan sebagainya. Itu adalah service goal yang kita harapkan gitu ya, suara netizen yang positif itu kan bisa memberikan referral ya, referensi terhadap orang lain. Oke, ini slide terakhir ya, sehingga ya dengan adanya kepingan-kepingan teori tadi yang disampaikan, nah harapannya ya kita bisa membentuk atau mendukung service framework yang ada gitu ya. Jadi sumber dayanya udah kita bentuk nih ya, mulai dari IT-nya ke risk and control-nya ke produk programnya ke ya, ataupun apapun ya sumber daya mendukung ya. Ditambah lagi dengan service culture tadi, kemudian ditambah lagi dengan pelaksanaannya dengan prinsip RATER tadi ya, reliability, assurance, tangible, empathy, dan responsiveness tadi. Ya. Kemudian service kita punya strategi, punya improvement yang continuous, ya, sehingga diharapkan ini akan membentuk customer engagement ya. Tadi mulai dari delight atau di atasnya satisfaction ya. Konsumen sangat senang, sehingga ya konsumen tadi sudah sangat senang, dia loyal, dan loyal dia bisa ujungnya adalah advokasi, bisa mereferalkan ya produk kita, jasa kita kepada calon konsumen lainnya. Ya, sehingga ini adalah rangkaian dari service framework yang menjadi goal gitu. Oke, lumayan juga nih slide-nya 40 ternyata. Itu ya pengantar di materi ke-7 atau virtual 7 mata kuliah manajemen pelayanan. Silakan kalau ada yang ingin tanyakan atau ingin sharing. Atau ada yang ingin bertanya mengenai kontrak perkuliahan, tugas dan sebagainya, silakan. Mau nanya Pak. Silakan Fitria. Terkait pelayanan publik sama private pelayanan itu, bisa nggak sih Pak untuk pelayanan publik itu bisa sejajar seperti pelayanan private itu? Karena kan pelayanan publik rata-rata kebanyakan ada di tanggung jawab dari negara, yang Bapak sebutin tadi itu dari anggaran fisikal. Nah, pelayanan publik ini kan sebenarnya kan untuk melayani semua masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Bisa nggak sih Pak? Atau memang harus negara melewati sebuah sistem apa untuk bisa sama gitu kayak pelayanan privat ini? Karena kan di negara lain pelayanan di tiap-tiap itu lebih maju ketimbang di negara yang kadang-kadang suka terbengkalai untuk pelayanan sendiri gitu Pak. Iya. Kalau Fitria kerja di mana? Tadi? Kebetulan di Inspektorat Pak. Inspektorat mana pajak? Inspektorat daerah di Belitung. Oh, di Belitung. PNS ya, PNS di sana ya? Iya Bapak. Jadi gimana kalau pelayanan di sana, ada ini nggak? Ada bentuk pelayanan yang konkret nggak di sana? Bentuk pelayanan konkret karena tiap tahun itu anggaran di sini tuh selalu dikurangin Pak. Jadi gimana ya, untuk buat pelayanan yang prima itu masih belum bisa optimal gitu Pak. Oke, jadi budget lah disalahin ya pokoknya. Kurang nih dananya. Sama lagi marketing kan, kalau di swasta juga dana marketingnya kurang nih. Jadi nggak bisa pasang baliho, nggak bisa
kasih diskon misalkan ya konsumen gitu kan ya. Nah, jadi kalau bisa dibilang sejajar apa enggak, ya secara definitif, secara normatif sih bisa, ya sejajar bisa-bisa aja lah orang sama-sama institusi, sama-sama ada duitnya juga kan, ada sumber dananya ada. Ya cuman masalahnya yang susah atau yang membuat kesan pelayanan publik itu tertinggal satu level dibandingkan swasta, ya menurut saya pribadi adalah tadi ya nature-nya sumber dananya nggak inline gitu sama sama yang dilayani gitu ya. Kayak misalkan waktu itu saya ngurus ya waktu waktu udah apa sertifikat rumah gitu udah selesai KPR-nya mau saya lepas ya, saya ngurus di BPN sendiri itu bayarnya cuma 50.000 gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan mungkin swasta yang waktu itu saya mau lewat lewat ini ya lewat notaris misalkan yang notabene ini ya, kalau kita asosiasikan dengan swasta itu bisa 3 juta gitu. Jadi kebayang gitu pelayanannya akan jomplang gitu. Nah, tapi kalau lihat, nah kenapa di negara lain kok pelayanannya bagus, kayaknya smooth gitu ya, semua dijamin ya, pendidikan dijamin, ya kesehatan dijamin gitu kan. Nah ini masalah lain lagi. Memang kalau kita lihat Indonesia secara kultural ya, ini tantangan negara kita tuh sangat banyak ya. Dari sisi demografis ya, kemudian dari sisi geografis juga ya. Kalau mungkin Singapura ya negaranya kecil yang ngurusin segitu aja, mungkin level bupati juga selesai bisa gitu, apalagi jadi jalur perdagangan dan sebagainya gitu. Nah tapi Indonesia dengan dari Sabang sampai Merauke gitu ya, saya beberapa kali ya udah 2 kali ke Merauke gitu ya. Jadi tentunya infrastruktur di sana sama di Jakarta jauh banget gitu kan, kayak tahun berapa kita ke Jakarta tahun berapa kan gitu ya. Nah ini artinya dari kondisi negara aja kita memang harus diakui berat ya, dari Sabang sampai Merauke monitoringnya ya, dari pemerintah kita juga nggak bisa menyalahkan 100% pemerintah ya. Ya karena itu ya kondisinya jauh-jauh, jadi praktek-praktek KKN tuh masih banyak yang nggak ketahuan, masih banyak ya, kayak gitu-gitu tuh masih. Terus ada apa ya, ada feodalisme lagi di daerah gitu, orang kan kayaknya takut banget sama kepala daerah tuh ya, kalau daerah-daerah gitu ya, kayak tunduk banget dibilang A ya A, B ya B gitu. Jadi prinsip pelayanannya dan juga dual kontrolnya jadi nggak jalan gitu loh. Banyak hal lain lah, jadi dari sisi geografis juga kita negara maritim sekaligus negara kepulauan gitu ya, pulaunya banyak ya, jauh-jauh, pemerintahnya dikasih kewenangan, ada desentralisasi gitu kan, masing-masing kepala daerah berhak menentukan, jadi beda-beda gitu loh kondisinya, termasuk standar pelayanan publiknya gitu. Itu juga membuat secara overall kita susah untuk benchmark dengan swasta gitu. Nah, kalau swasta satu perusahaan ya, satu direksi, satu manajemen, satu pemegang saham, dia mau culture-nya seperti ini, budayanya seperti ini, ya bisa jalan gitu, karena skupnya juga kecil yang ditanggung gitu kan, yang diatur sedikit, yang diatur yang diatur lebih bisa diatur juga gitu, karena duitnya kan sama-sama dari situ, dari shareholder, dari pemegang saham, jadi maunya apa kita juga harus nurut ya. Nah beda dengan karakteristik pelayanan publik tadi yang dia mencar dananya dari mana gitu, juga kan dari APBN ya, APBN dari mana, dari pajak, sebagian dari utang, yang kita juga nggak pernah ketemu tuh pemberi dananya siapa. Ya udah, kadang-kadang kita sebagai pelayan publik ya udah nggak pengaruh kok, besok juga masih bulan depan masih gajian. Nah mungkin itu yang berat ya, kondisi secara geografis, demografis, dan juga mental itu sendiri gitu ya. Maka emang konsepnya revolusi mental sih bagus tuh ya. Emang itu juga dengan kondisi yang beda-beda jauh-jauh begini itu penting tuh. Kalau kita spiritnya satu gitu kan, kita sama-sama taat aturan, kita sama-sama takut sama Allah, sama Tuhan gitu misalkan ya. Ya itu kayaknya masalah-masalah yang di bawah-bawah tadi, yang di pulau-pulau ujung, yang di mana itu nggak akan kejadian tuh. Karena semua punya culture yang sama, punya tujuan, punya misi, punya nilai-nilai kebaikan yang sama. Nah itu memang benar konsepnya revolusi mental nih, walaupun kayaknya nggak jalan kan gitu ya. Kalau cuma tagline bikin-bikin program buat kampanye kalau 2024, nah semua bisa ya kan, cuman nah itu prakteknya memang yang susah. Ini tuh ya Fitria ya, di antara berbagai macam permasalahan, jadi pelan-pelan lah ya, pelan-pelan, sabar ya. Iya, makasih Pak. Siap. Yang lain gimana, ada lagi? Versi swasta ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau sharing? Kita tanya seputar perkuliahan, silakan, masih ada? Atau cukup? Oke, cukup ya.